Perkenalkan, nama saya Muhammad Togi Pratisto dengan NIM 18210170. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Website Pangkat Lunak Peduli Gizi menggunakan framework I pada UPT Puskesmas Gang Sehat. Yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang dari masalah yang saya ambil, yaitu UPT di Puskesmas masih menggunakan sistem pelayanan yang bersifat lama, yaitu masih menggunakan nomor antrian. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti pola gizi yang seimbang, dan terlebih orang tua tidak mengerti pentingnya gizi pada pertumbuhan anak. Yang ketiga, susahnya akses masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan dokter dalam hal gizi. Hal ini terjadi akibat masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Yang ini bahas yaitu bagaimana cara merancang website perangkat lunak peduli gizi menggunakan framework I pada UPT Puskesmas Gang Sehat. Batasan masalahnya yaitu berdasarkan dari beberapa pokok permasalahan yang sudah diuraikan, maka penulis harus memberikan batas penelitian agar penelitian ini tetap pada permasalahan yang akan dibahas, yaitu hanya membahas pada perancangan website perangkat lunak peduli gizi dalam membangun website yang disesuaikan dengan fitur-fitur yang diperlukan oleh UPT Puskesmas Gang Sehat Pontianak. Penelitian ini tidak membahas mengenai harga atau biaya obat maupun pelayanan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian memiliki 3 poin, yaitu pertama, tujuan penelitian ini adalah merancang website perangkat lunak peduli gizi menggunakan framework I pada UPT Puskesmas Gang Sehat. Yang kedua yaitu membantu dan memudahkan masyarakat dalam berkonsultasi dengan dokter ahli tanpa bertatap muka langsung. Yang ketiga, dapat memajukan sistem pelayanan pada puskesmas dalam melayani masyarakat. Selanjutnya yaitu poin kerangka pemikiran. Dari poin selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, yaitu pertama-tama yaitu merancang atau membuat suatu perancangan, yaitu seperti rumusan masalah yang yaitu bagaimana merancang website perangkat lunak peduli gizi menggunakan framework I pada UPT Puskesmas Gang Sehat yang mengacu kepada frameworknya itu sendiri, yaitu framework ini memiliki fitur seperti MVC yang pada umumnya yang dimiliki oleh framework lain, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MariaDB dan PHP MyAdmin. Dalam kerangka pemikiran tersebut menggunakan sistem pemodelan yaitu UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Bentuk dan metode penelitian pun digunakan, yaitu bentuk penelitian seperti studi kasus, yaitu dan metode penelitian design research atau disingkat DSR. Yang poin ketiga yaitu teknik metode pengumpulan datanya, yaitu mengambil dari data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode perancangan website ini menggunakan sistem extreme programming. Dan poin selanjutnya yaitu metode pengujiannya menggunakan black box testing. Dan semua poin tadi mengacu kepada satu framework, yaitu I, dan untuk menghasilkan website perangkat lunak peduli gizi UPT Puskesmas Gang Sehat. Yang selanjutnya yaitu metode perancangan perangkat lunak. Dalam penelitian ini menggunakan metode extreme programming dalam merancang website peduli gizi pada UPT Puskesmas Gang Sehat. Tahapan extreme programming yaitu pertama planning, design, coding, dan testing. Pengujian perangkat lunak ini juga menggunakan black box testing. Tujuannya untuk menguji perangkat lunak yang sudah dirancang, menemukan kesalahan sehingga dapat mengetahui kesesuaian yang diperlukan pengguna. Apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan sesuai atau belum. Pengujian perangkat kali ini juga diuji merupakan fitur-fitur yang terdapat pada website perangkat lunak peduli gizi UPT Puskesmas Gang Sehat. Ini seperti contoh use case diagram. Ini activity diagram, yang dimana use case diagram yaitu admin mengelola artikel, mengelola kategori, melihat konsultasi, mengelola halaman gizi, mengelola penjadwalan, mengelola daftar posyandu,
mengelola daftar poli, dan mengelola data umur. Dan selanjutnya yaitu dokter, yaitu hanya meninjau artikel dan meninjau DC serta menggunakan fitur chat atau seperti fitur komunikasi via online. Itu juga usernya yaitu dapat menggunakan fitur chat ini mengelola data pribadi, melihat artikel, melihat gizi, melihat kategori, dan melihat jadwal konsultasi yang telah disediakan oleh admin. Dan ini adalah activity diagram. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan mendemokan dari hasil website yang telah saya buat. Yaitu pertama-tama sebelum menggunakan website ini, terlebih dahulu yaitu harus login atau daftar sebelum masuk. Kita tekan tombol login, yaitu dimana pengguna harus mengisikan yang sudah terdaftar email dengan kata sandi. Kalau misalnya user belum memiliki akun, bisa langsung ke menu daftar, yaitu dengan mengklik tombol yang daftar ini, yang dimana pertama harus mengisi kolom nama depan, yaitu seperti saya contoh lagi nama belakang Pratisto, email, ketikkan email yang aktif, passwordnya tinggal kita bikin. Oke, besarnya. Ketikkan masukkan nomor HP, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Oke. Jika sudah lengkap, langsung ke menu ke tombol daftar. Klik. Jika Anda sudah mendaftar, otomatis sistem akan mengenali alamat ini. Yaitu alamat ini, email ini sudah terdaftar di database di website ini. Oke, kita langsung saja ke menu login. Di sini saya sudah membuat yaitu akun dengan sandinya. Jadi jika ingin otomatis masuk login, isi kolom centang pada ingat saya. Klik gabung. Oke. Dalam website ini juga mempunyai beberapa fitur, yaitu chat dokter, konsultasi, dan artikel, serta posyandu yang terdekat. Yang pertama kita coba dulu yaitu penjadwalan. Di sini kita ambil contoh Dr. Anderson dengan dipilih jadwal Senin jam 7 sampai jam 10. Kita konsultasi gizi. Sudah buat konsultasi. Jadi selamat, berarti konsultasi Anda telah dibuat dengan nomor konsul 683. Ini penting karena kode ini akan diberikan kepada petugas puskesmas. Oke, kita kembali lagi. Di sini saya akan melihatkan cara mengechat atau
menghubungi dokter. Seperti kita pilih dulu Dokter Anderson. Ini dari contohnya saya sudah bikin. Kita ketikkan sesuatu. Halo dok, apakah masih bisa ketemu? Tinggal kirim. Yap, sudah dikirim. Nanti dokter akan membalas pesan yang sudah Anda kirim. Oke, yang kedua, fitur selanjutnya yaitu artikel. Di sini kita bisa mencari artikel tentang gizi maupun tentang kesehatan yang dimana admin sudah mempublis. Ini tergantung juga admin. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke menu admin. Yang dimana admin saya sudah membuat akun admin, yaitu dengan admin@gmail.com, dan passwordnya sudah saya buat otomatis. Oke, sekarang tinggal login. Oke. Di dashboard admin memiliki beberapa fitur, yaitu di mana dashboard, data master seperti data umur, menambah data umur, poli, dengan posyandu. Posyandu dapat ditambahkan melalui dengan mencantumkan maps link yang bisa terhubung langsung ke Google Map, dan juga dapat memantau jadwal dokter yang tadi kan sudah kita buat dengan Dr. Lily Anderson serta pasien. Nah, tadi kan kita sudah mengajukan konsul dengan dokter, yaitu sebelum kita melakukan konsul, admin harus menerima hasil requestan dari user. Seperti tadi kan kita sudah ingin melakukan konsultasi dengan Dr. Anderson dengan nama pasiennya Togi Cross sebagai contoh, dengan hari Senin jam 7 sampai jam 10, dengan tanggal otomatis langsung dibuat, dengan keluhan isi konsulnya yaitu dengan konsul gizi, yang dimana setelah admin diterima lalu otomatis akan diproses, yang dimana ini akan berlangsung sebelum user datang ke puskesmas. Harus segera diterima oleh atau di ACC oleh admin. Oke, kita balik ke menu sebagai user. Kita lihat apakah sudah ada jadwal. Yap, ternyata kita sudah dapat. Itu status masih menunggu. Kita lihat antrian. Nah, jadi ini yang kita berikan kepada petugas puskesmas dengan kode ini. Nanti otomatis dokter, sebentar saya login dulu, kita ganti nama jadi Dr. Anderson dengan username ini. Lihat. Nah, di dashboard dokter kita dapat mengetahui ada 2 chat, yaitu dari Togi yang tadi kita chat kan, halo dok. Kita chat room. Yap, ini baru terjadi tadi, yang dimana dokter dapat bisa membalas dari chat room di sini. Tadi kan halo dok, apakah saya bisa ketemu? Kita sebagai contoh kan bisa. Oke, sudah dikirim. Kembali ke tadi, yaitu di dalam laman Dr. Anderson kita dapat melihat
antrian konsultasi, yaitu di mana dokter dapat melihat status dari user yang ingin mengajukan konsultasi. Jika sudah selesai konsul dengan atau bertemu dengan dokter Anderson harus menyelesaikan keluhan atau daftar permintaan sebelum mengakhiri sesi konsultasi, yaitu dengan cara tiket selesai. Oke, di dalam laman Dr. Anderson sudah tidak ada lagi yang konsul atau ingin bertemu dengan dokter. Oke, sekian dari website saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.